Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1264, Tuan Zenan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Semua orang mendongak saat Luwu menerkam pohon kuno yang menjulang tinggi. Pada saat yang sama, tanaman merambat menyala yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Membekukan. Rasa dingin yang menggigit menyebar, membekukan pohon kuno. Setelah itu, tanaman merambat hijau keluar dari tanah dan melilit pohon kuno. Ming Shiyin melintas ke depan dan melemparkan kait pemisah yang berkilauan dingin. Astaga! Kait pemisah memotong batang bawah pohon kuno. Wajah di batang pohon atas mencibir dengan jijik sebelum berkata, mati. Tanaman merambat keluar lagi. Kebanyakan dari mereka ditujukan pada Luwu sementara sejumlah kecil ditujukan pada Ming Shiyin. Brengsek! Monster macam apa ini? Ming Shiyin dengan cepat menghindar. Gerakannya lincah dan gesit. Sementara itu, saat Lu Zhou menyaksikan adegan ini, dia teringat akan Liu Ge, mantan Kaisar Gritian, yang mencari keabadian. Tidak peduli jenis sihir apa yang mereka gunakan, esensi mereka tetap sama. Bang! Ming Shiyin tidak dapat menghindari salah satu tanaman merambat dan dikirim terbang kembali. Pada saat ini, sejumlah besar anggur melilit Luwu. Seorang kaisar binatang buas berani menyerangku. Pohon kuno meraung saat tanaman merambat di sekitar Luwu. Luwu sangat marah. Kamu bukan binatang suci. Luwu memutar dan melengkungkan tubuhnya sebelum mencakar pohon kuno dengan kejam. Darah langsung mengalir dari pohon itu. Ketika Lu Zhou melihat pohon kuno itu sepertinya cocok dengan Luwu, dia melambaikan tangannya. Pilar ketidakkekalan. Pilar itu melebar dengan cepat saat menusuk ke tanah. Diameternya telah tumbuh beberapa meter saat ini. Ledakan. Luwu, panggil Lu Zhou. Ledakan, ledakan, ledakan. Luwu menghentakkan kakinya ke tanah, melepaskan diri dari tanaman merambat sebelum melompat keluar dari jangkauan tanaman merambat. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan? Kata pohon kuno. Lu Zhou terbang di sebelah pilar ketidakkekalan dan memandangi pohon kuno itu dengan tenang. Tanaman merambat itu seperti tentakel saat mereka menyerangnya. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk tulisan surgawi. Persis seperti itu, tanaman merambat dipotong oleh energi tak terlihat dan jatuh ke tanah. Pohon tua itu berteriak kesakitan, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum tanaman merambat baru mulai tumbuh lagi. Itu meraung, aku akan membunuhmu. Tanaman merambat lebih panjang dan lebih ganas dari sebelumnya. Energi seperti air di udara mulai melonjak dan menyebar juga. Lu Zhou menginjak pilar ketidakkekalan. Ledakan. Pilar ketidakkekalan tenggelam lebih dalam ke tanah saat Lu Zhou meluncurkan dirinya ke langit. Dia mendorong tangannya keluar, mewujudkan astrolabe di depannya. Setelah melihat ini, anggota Evil Sky Pavilion terbang dan memanifestasikan astrolab mereka juga. Meskipun mereka sedikit lebih lambat, Zhao Yu dan anak buahnya mengikutinya. Mereka terbang ke udara dan memanifestasikan astrolab mereka juga. Tidak ada yang berani menahan dan mengerahkan kekuatan penuh bagan kelahiran mereka. Astaga, 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 sepertinya ada hujan meteor saat pilar cahaya melesat ke arah pohon kuno. Lu Zhou mengendalikan astrolabnya saat dia mundur, meninggalkan barisan pohon kuno. Bang, 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 bang. Pemboman kekuatan berchart berlangsung selama sekitar 15 menit. Lu Zhou meletakkan astrolabenya sambil terus mengamati pohon kuno yang tidak bergerak. Tiba-tiba, astaga, kulit pohon tiba-tiba terkelupas sebelum kabut hijau naik dari tanah, dengan cepat menyembuhkan pohon itu. Setelah melihat ini, Ming Shiyin mengutuk, sialan. Kamu curang. Pohon kuno itu berdiri di tempatnya dan memandang Lu Zhou dan yang lainnya sambil berkata, sudah lama sekali sejak manusia datang ke Great Desolate Land dan menyerahkan diri mereka untuk saya makan. Petik 2, petik 2. Ming Shiyin tidak berani bertindak sembarangan. Dia menyeret Qiyongqi bersamanya saat dia mundur. Dogi, jangan main-main. Kami benar-benar tidak bisa main-main dengan ini, tapi, kami bisa bersembunyi. Pakan, pakan, pakan. Pohon tua itu tertawa. Saya penguasa di sini. Siapa yang berani menentangku? Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menembak lagi ke arah orang-orang di Evil Sky Pavilion. Lu Zhou melihat ke pohon kuno dan tanpa nada berkata, kamu terlalu arogan. Kemudian, Lu Zhou mendorong tangannya. Pilar ketidakkekalan berputar dengan cepat, menyebabkan tanah bergetar. Pohon kuno itu mulai merasa ada yang tidak beres.
Lu Zhou membatasi jangkauan pilar ketidakkekalan hingga radius beberapa puluh meter, menutupi area tempat pohon kuno itu berakar. Efek pilar dengan cepat menjadi jelas bagi semua orang. Gulma di tanah tumbuh, pohon-pohon kecil tumbuh lebih tinggi. Pohon kuno berseru kaget, pilar ketidakkekalan. Kamu mengenali pilar itu. Pilar ini adalah hal jahat yang tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi. Bagaimana Anda menaklukkannya? Tanya pohon kuno. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kamu meminjam pohon untuk memperpanjang hidupmu, mencoba mematahkan belenggu kehidupan. Dengan pilar ketidakkekalan, energi vitalitas Anda akan diserap sepenuhnya cepat atau lambat. Pohon kuno itu berhenti bergerak, menutup mata dan mulutnya. Dengan itu, tanaman merambat berhenti bergerak juga. Pada saat ini, itu terlihat tidak berbeda dari pohon kuno biasa. Aku akan membiarkanmu merasakan pilar ketidakkekalan, kata Lu Zhou sambil melambaikan tangannya, mengerahkan kekuatan sucinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengilhami pilar ketidakkekalan dengan kekuatan sucinya. Kecepatan penyerapan pilar ketidakkekalan meningkat dengan cepat dari 20 kali menjadi 100 kali lipat. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Energi vitalitas mulai berkumpul di pilar ketidakkekalan, membentuk pusaran. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion telah mengalami kekuatan pilar sehingga mereka tahu betapa menakutkannya itu. Pada saat ini, kecepatan penyerapan telah meningkat dari 100 kali menjadi 200 kali. Dengan demikian, konsumsi kekuatan suci Lu Zhou juga meningkat. Pada saat ini, itu akan tergantung pada siapa yang menyerah terlebih dahulu. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lu Zhou memukulkan tangannya ke tanah, melepaskan kekuatan sucinya. Dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan suci untuk membunuh pohon kuno lebih awal karena dia tidak yakin apakah itu mungkin. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk menggunakan pilar ketidakkekalan. Jika tidak berhasil, dia hanya akan mencari cara lain. Setelah kekuatan suci meledak, kecepatan penyerapan pilar ketidakkekalan meningkat lebih cepat dari sebelumnya. 200 kali, 500 kali, 1000 kali, 2000 kali, 5000 kali. Pada titik ini, Lu Zhou akhirnya merasa telah mencapai batasnya sehingga dia menarik tangannya. Jangkauan pilar ketidakkekalan sekarang mencakup radius hampir 100 meter karena kecepatan penyerapannya meningkat menjadi 5000 kali kecepatan aslinya. Ini berarti bahwa satu hari di luar jangkauannya setara dengan 5000 hari di dalam jangkauannya. Kecepatan penyerapan semacam ini secara alami tidak dapat digunakan untuk budidaya. Bahkan jika seseorang memiliki waktu bertahun-tahun untuk disia-siakan, itu tetap tidak kondusif untuk berkultivasi karena akan sulit bagi seseorang untuk menstabilkan basis kultivasinya setelah menerobos. Setelah melihat ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Saya tidak berharap Pak Tua memiliki sarana seperti itu. Ming Shiyin bertanya, mengapa manusia meminjam pohon untuk hidup? Zhao Yu mengangkat bahu. Saya juga tidak tahu. Kita harus bertanya padanya. Pohon kuno itu tetap di tempatnya dan mengabaikan yang lain. Luli melihat ke tanah sebelum dia berkata, hati-hati agar tidak tiba-tiba kabur. Pohon itu bisa bergerak. Sebelum ini, apakah menurutmu pohon bisa berbicara? Luli bertanya. Ming Shiyin tidak bisa berkata-kata. Memang, jika pohon itu bisa berbicara, kemungkinan besar dia juga bisa bergerak. Dari kelihatannya, itu benar-benar tidak terlihat seperti bisa bergerak bebas seperti manusia dan binatang buas. Kalau tidak, itu akan melarikan diri sejak lama. Namun, tidak ada cara untuk memastikan jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Sementara itu, Lu Zhou melihat ke pohon kuno dan berkata, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bab 1265, Musuh Seumur Hidup. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Lu Zhou duduk bersila di udara dengan tangan terlipat di depan lautan kidantiannya. Kemudian, dia mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk memulihkan kekuatan sucinya. Dia tidak menggunakan kemampuan Wizard, berencana untuk menggunakannya pada saat kritis. Setelah melihat ini, Yu Zhenghai berkata, jangan berkeliaran. Tempat ini sangat aneh. Semua orang mengangguk dan beristirahat di tempat. Lu Wu menatap pohon kuno yang menjulang tinggi itu dengan galak. Dorongan untuk buru-buru sangat besar, tapi sepertinya menyadari lawannya terlalu kuat sehingga tidak berani bertindak sembarangan. Itu tergeletak di tanah sebelum mulai membersihkan bulunya. Sebelumnya, pohon anggur telah melukainya sedikit. Untungnya, kecepatan pemulihannya luar biasa sehingga tidak memperhatikan lukanya. Pada saat ini, Ming Shiyin menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, bagaimana kamu tahu pohon itu adalah Tuan Zenan?
Itu tercatat dalam buku-buku kuno, jawab Zhao Yu. Kebetulan sekali. Ming Xiyin jelas skeptis. Zhao Yu menjelaskan dengan sabar, sejak saya memutuskan untuk datang ke sini, saya, tentu saja, membuat persiapan. Saya banyak mempelajari tempat ini sebelum datang ke sini. Sejarah, binatang buas, formasi, cara mendekati pilar kehancuran, aku sudah mempelajari semuanya. Meskipun Lu Zhou sedang merenungkan tulisan surgawi, dia masih mendengar kata-kata Zhao Yu. Dia tidak menyangka Zhao Yu begitu teliti. Anda belum memberitahu kami tentang Tuan Zenan, kata Ming Xiyin. Kita harus mulai dengan Tian Wu. Tian Wu, juga dikenal sebagai Great Yu, disembah oleh orang-orang kuno Wu. Di zaman kuno, tanah tidak dikenal tidak terlihat seperti ini. Semua orang hidup bersama dengan harmonis, dan ada kedamaian di dunia. Mungkin, itu adalah cara surga menghukum manusia dengan menghancurkan tempat ini. Bagaimanapun, Tian Wu memiliki kendali atas air sehingga orang-orang menganggapnya sebagai dewa air. Karena itu, Tian Wu membenci api, kata Zhao Yu. Di sisi lain, Tuan Zenan, yang bernama Si Huo, dianggap sebagai dewa api. Tak perlu dikatakan, kedua dewa dengan elemen yang saling bertentangan ini bertentangan satu sama lain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keduanya bertarung selama 10.000 tahun, dan tidak ada yang tahu siapa yang menang atau siapa yang kalah. Desas-desus terbang tentang kematian Tian Wu dan kekalahan Lord Zenan dan sebaliknya. Bagaimanapun, Lord Zenan disembah di makam buatan manusia. 3 tahun lalu, seorang kultivator yang kuat datang ke Yuzhong dan membakar Pillar of Destruction. Dikatakan bahwa Tian Wu memadamkannya dengan air. Entah bagaimana, Tian Wu menemukan pohon itu dan bertarung dengannya. Zhao Yu menghela nafas. Mereka benar-benar musuh seumur hidup. Itu tidak membuktikan bahwa pohon itu adalah Tuan Zenan. Semuanya hanya desas-desus, kata Ming Xiyin. Selain Lord Zenan, tidak ada yang mampu melawan Tian Wu begitu lama. Selain itu, Anda mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Yuan kecil menggaruk kepalanya. Saya tidak menyangka pohon itu memiliki masa lalu seperti itu. Apakah itu sangat kuat? Zhao Yu menjawab, dikatakan bahwa Lord Zenan mengandalkan beberapa seni rahasia untuk hidup dengan meminjam vitalitas pohon. Dengan ini, kemungkinan kekuatannya telah sangat berkurang. Pohon itu tidak memiliki lautan Qi dan Tian, jadi bergerak pun sulit. Dengan kata-kata ini, semua orang menyadari betapa menakutkannya Lord Zenan di masa lalu. Tanpa lautan Qi dan Tian, dia tidak memiliki Qi primal, yang berarti dia tidak dapat membentuk segel energi, mengaktifkan grafik kelahiran, dan seterusnya. Namun demikian, hanya dengan mengandalkan seni rahasia saja, kekuatannya masih sangat menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia selama puncaknya. Bagaimana dengan Tian Wu? Tian Wu seharusnya menjaga Pillar of Destruction. Ada mata air di dekat pilar. Dugaan saya adalah Tian Wu ada di musim semi, jawab Zhao Yu. Kemudian, dia secara naluriah melihat ke arah pilar kehancuran seolah-olah dia takut Tian Wu akan tiba-tiba muncul. Semua orang sadar lagi betapa kuatnya Tian Wu dan Lord Zenan. Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengatakan semua ini terjadi di zaman kuno. Kapan tepatnya hal-hal itu terjadi? Zhao Yu melirik Little Yuaner sebelum dia menjawab, waktu sebelum dunia terbagi. Oh, Zhao Yu yang telah lama memperhatikan Fire Phoenix kecil bertengger di bahu Little Yuan, mengepakkan sayapnya, bertanya, bolehkah saya bertanya binatang buas macam apa ini, Nona? Ming Xiyin tersenyum mengejek. Karena kamu tahu banyak tentang binatang buas, kamu seharusnya tahu itu Fire Phoenix, kan? Astaga, astaga, astaga. Phoenix api kecil mengepakkan sayapnya dan perlahan naik ke udara. Kemudian, ia membuka paruhnya dan mengeluarkan gelombang panas. Tidak ada nyala api. Gedebuk. Setelah itu, Little Fire Phoenix jatuh ke tanah. Petik 2, petik 2. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Burung api menyerupai Phoenix api sehingga sulit untuk mengatakannya. Fire Phoenixes mengendalikan api dan meremehkan untuk berinteraksi dengan manusia. Mereka sombong karena kebangsawanan mereka. Little Yuaner memahami implikasi di balik kata-kata Zhao Yu. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, ini Phoenix api. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia pergi ke samping dan duduk bersila untuk beristirahat. Keesokan harinya, Barat Laut Yuzhong. Tuan Yang Mulia, kami telah tiba di Yuzhong. Astaga, astaga, astaga. Banyak pembudidaya terbang keluar dari kereta terbang pada saat ini. Para pembudidaya di satu sisi mengenakan jubah abu-abu sementara para pembudidaya di sisi lain mengenakan jubah putih.
Tuoba Si Cheng berdiri di geladak saat dia melihat langit yang gelap di depan dan pilar kehancuran yang menjulang melewati awan. Kemudian, dia berkata, "Yang mulia Tuan Ye, tolong." Ye Zeng berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Dia melihat ke arah Pillar of Destruction dan berkata, "Akan bagus jika kita bertemu secara kebetulan di tempat ini." Sejujurnya, bahkan jika orang-orang itu tidak datang, aku tetap akan datang ke tempat ini. Tuoba Si Cheng berkata. Ye Zeng mengangguk. Saudara Tuoba, apakah Anda tahu lokasi mereka saat ini? Meskipun mereka tahu orang-orang itu ada di Yuzhong, bagaimanapun juga Yuzhong sangat luas. Tuoba Si Cheng mengangkat bahu. Dimanapun mereka berada, mereka pasti dekat dengan Pillar of Destruction. Kami hanya akan menunggu mereka untuk menunjukkan diri mereka. Apakah kamu tidak takut membuat marah penjaga pilar kehancuran? Ye Zeng bertanya. Mengapa? Aku hanya lewat. Kereta terbang terus terbang ke depan, diapit oleh para pembudidaya. Ketika terbang melewati beberapa lusin gunung berkabut, keduanya bisa dengan jelas merasakan riak di angkasa. Tuoba Si Cheng tersenyum penuh pengertian. Kemudian, dia melesat ke arah kemudi dan menekan tangannya ke bawah. Berdengung. Hanya dalam sekejap mata, Primalki menyelimuti kereta terbang. Itu berdengung saat kereta terbang menghilang ke udara tipis dan muncul kembali sekitar 1 kilometer jauhnya. 2 hari kemudian, Lu Zhou mendengar suara gerakan dari bawah tanah. Pada saat yang sama, Kong Wen berkata, "Tuan Pavilion, saya tidak tahan lagi." Lu Zhou membuka matanya dan mengukur kekuatan sucinya. Dengan keramik berlapis ungu, dia telah memulihkan hampir semua kekuatan sucinya dalam 3 hari. Lu Wu juga bangkit. Semua orang diam-diam menoleh untuk melihat pohon kuno itu. Di bawah pengaruh pilar ketidakkekalan, pohon kuno itu telah kehilangan 15.000 hari, yang berarti sekitar 41 tahun, dari masa hidupnya. Dibandingkan dengan energi vitalitas dan tahun-tahun yang terkandung dalam pilar, angka-angka ini bukanlah apa-apa. Namun, bagi Lord Zenan, tahun-tahun yang hilang bukanlah apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Astaga, Fin tumbuh dalam hiruk-pikuk sebelum mereka mulai menggali tanah, mencari pilar ketidakkekalan. Sayangnya, itu sia-sia. Kembalikan hidupku. Tuan Zenan meraung. Suaranya bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, dua tuan yang terhormat di kereta terbang memandang pilar kehancuran dengan penuh minat, tidak menyadari pergerakan di sudut tempat ini. Lord Zena tumbuh dengan cepat. Pepohonan, bunga, dan tanaman di sekitarnya juga tumbuh dengan cepat. Pada saat ini, semua pohon kuno di daerah itu tampaknya merespons Lord Zenan. "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu," kata Lu Zhou acuh tak acuh. Ledakan. Lu Zhou memukulkan tangannya ke tanah lagi. Lingkaran emas besar berdesir, menyebabkan semua pohon yang tumbuh dengan cepat berhenti tumbuh. Pada saat yang sama, pilar ketidakkekalan berkembang pesat saat penyerapannya meningkat lagi. Itu meningkat dari 5.000 kali menjadi 8.000 kali. Udara mulai terdistorsi dan beriak saat pusaran mulai terbentuk lagi, dengan cepat menyerap energi vitalitas dalam jangkauannya. Setelah merasakan perubahan dalam pilar ketidakkekalan, Lu Zhou mengerahkan keinginannya untuk itu. Dengan itu, pilar berputar lebih cepat dari sebelumnya, dan pusaran tumbuh lebih besar. Jadi begini cara menggunakannya. Selain pilar, dia juga bisa mengendalikan pusaran. Secara alami, ini membutuhkan kontrol yang kuat dan menghabiskan banyak energi vitalitas. Bunga, tanaman, dan pohon di tanah layu. Semua orang tercengang. "Cukup," kata Tuan Zenan. Tanaman merambat dengan cepat berkumpul dan mundur. Lu Zhou mengangkat satu tangan saat yang lain bersandar di punggungnya. "Apakah kamu yakin sekarang?" "Iya, baik sekali." Lu Zhou melihat ke Pillar of Destruction sebelum dia bertanya, "Apakah kamu mengatur semua formasi di sini?" "Saya tidak punya waktu untuk itu." Penyihir tua itu, Tian Wu. "Dia ingin menjebakku." Tuan Zenan berkata dengan marah. Penyihir tua, Tian Wu. Lu Zhou sedikit mengernyitkan alisnya. Pada saat ini, tanaman merambat membuang ginseng darah, teratai api, dan teratai salju ke tanah. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai, mengumpulkannya dan menyerahkannya kepada Ming Xiyin. Zhao Yu hampir meneteskan air liur saat dia melihat hal-hal itu. Lord Zenan berkata, "Hal-hal ini untuk mengimbangimu. Jika kamu membantuku membunuh penyihir tua itu, aku pasti akan sangat menghargaimu." "Apakah kamu benar-benar sangat membenci Tian Wu?" "Dia musuh seumur hidupku. Aku akan melawannya selamanya, bahkan di kehidupanku selanjutnya." Petik 2, Kebencian dan kebencian macam apa ini? Pada saat ini,
Lord Zenan berkata, singkirkan pilar kekekalanmu. Bab 1266, Gerbang Kehancuran. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tanaman merambat. Lord Zenan bergerak lagi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Pilar ketidakkekalan tetap ada, namun, saya akan menyesuaikan kecepatan penyerapannya. Hei, aku orang yang menepati janjiku. Bagaimana kamu bisa? Lu Zhou menyela, inilah cara saya melakukan sesuatu. Apakah Anda lebih suka jika saya membiarkannya mengisap Anda kering? Aku punya cukup kesabaran dan waktu. Petik 2, petik 2. Lord Zenan tahu Lu Zhou berada di atas angin sekarang. Sangat penting baginya untuk tetap tenang. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, baik. Tanaman merambat terus menyusut sampai mereka menyusut menjadi pohon kuno. Dengan ini, orang tidak bisa mengatakan sama sekali bahwa pohon itu digunakan oleh seorang pembudidaya yang kuat untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju pohon kuno. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ketika mereka tiba di bawah pohon, Zhao Yu menelan ludah dan menatap pohon itu dengan gugup, takut ranting-ranting itu akan membunuhnya. Lord Zenan berkata, biarkan saya memperingatkan Anda. Hutan di depan diselimuti oleh niat membunuh. Penyihir tua itu telah membentuk formasi pembunuhan yang merepotkan. Tidak akan mudah menghadapi formasi itu. Meskipun kecepatan penyerapan pilar ketidakkekalan telah melambat, jika sesuatu terjadi pada Lu Zhou, itu berarti dia harus mengangkat pilar penghisap kehidupan itu selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, dia pasti tidak ingin ada bahaya yang menimpa Lu Zhou. Adapun yang lain, dia tidak peduli jika mereka semua mati. Bahkan, dia bisa membunuh mereka dengan satu serangan jika dia mau. Secara alami, dia tidak berani melakukannya karena dia bisa merasakan aura mendalam dan misterius Lu Zhou. Dia tidak yakin dia akan mampu membunuh Lu Zhou. Daripada menghadapi lawannya secara langsung, bukankah lebih baik menggunakan lawannya untuk keuntungannya? Lu Zhou berjalan menuju hutan aneh di depan saat semua orang mengikuti di belakangnya. Lu Wu melompati, menempuh jarak 150 km hanya dengan lompatan. Zhao Yu berkata, itu adalah hutan aneh yang Tuan Zenan sebutkan. Seperti yang dia katakan, ada formasi di sana. Tempat itu tampak mirip dengan tempat Lord Zenan berakar. Kabut hitam berputar-putar di sekitarnya. Bedanya, sensasi terendam air lebih kuat. Mirip dengan sebelumnya, Lu Zhou mengeluarkan cermin emas Taiksu dan menyinari sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kong Wen menggunakan jimat pelacaknya tetapi gagal menemukan mata formasi. Mengapa kita tidak mundur saja, Pak Tua? Kami beruntung Lord Zenan tidak bisa bergerak, tapi Tian Wu berbeda, kata Zhao Yu gugup. Jika Tian Wu bisa bergerak, mengapa dia tidak terbang dan membunuh Lord Zenan? Pasti ada semacam batasan meskipun jarak di antara mereka kecil, Lu Li berspekulasi. Selain itu, mungkin saja Tian Wu tidak bisa membunuhnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki pilar ketidakkekalan. Wajar jika Lord Zenan adalah yang terkuat di wilayahnya. Biarkan aku melihat-lihat, kata Yu Zhenghai sebelum bergegas keluar. Dia melemparkan Jasper Sabre dan terbang berkeliling untuk mengintai tempat itu. Setelah memastikan tidak ada gerakan yang tidak biasa, dia kembali. Ledakan. Sementara Yu Zhenghai terbang kembali ke yang lain, gelombang energi seperti air mengirimnya terbang kembali. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Lagi, Yu Zhenghai mencoba sekitar 10 kali, tetapi tanpa gagal, dia dikirim terbang kembali setiap kali. Setelah melihat ini, Yu Sangrong tersenyum tipis. Menarik. Kemudian, Yu Sangrong terbang. Meskipun dia lebih cepat dan lebih gesit dibandingkan dengan Yu Zhenghai, hasilnya sama dengan Yu Zhenghai. Dia baru terbang 10 meter sebelum dia didorong mundur. Itu agak aneh. Segera setelah itu, seluruh hutan tampak dipenuhi dengan energi yang terasa seperti ombak dan air yang mengamuk. Yan Zhenluo, Lu Li, Kong Wen, dan saudara-saudaranya segera dikirim terbang juga. Little Yuaner dan Cons yang tidak berada dalam jangkauan energi bisa merasakan kekuatan tolak juga. Zhao Yu dan anak buahnya bahkan lebih rentan. Tempat ini benar-benar aneh. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Zhao Yu buru-buru menyela, saya pikir kita harus mundur. Lu Zhou memandang Zhao Yu. Bukankah kamu bilang kamu punya cara untuk pergi ke tempat itu? Berbicara. Lu Zhou menatap Zhao Yu tanpa berkedip. Zhao Yu tersenyum canggung. Pak Tua, saya hanya bercanda saat itu. Tolong jangan menganggapnya serius. Lu Zhou berkata dengan nada merendahkan dan mengancam, kesabaranku terbatas.
Jangan uji aku. Zhao Yu adalah orang yang mengajukan proposal untuk bekerja sama, dan Zhao Yu juga yang memutuskan untuk melanggar kesepakatan. Di mata Lu Zhou, orang ini tidak memiliki integritas sama sekali. Jika Zhao Yu menolak untuk patuh saat dia bersikap toleran, maka Zhao Yu tidak bisa menyalahkannya jika dia menggunakan kekerasan. Zhao Yu menghela nafas. Masalahnya adalah saya tidak yakin metode ini akan berhasil. Menurut legenda, 10 pilar kehancuran adalah gerbang kehancuran. Untuk memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengubah dunia, seseorang harus mendapatkan pengakuan dari pilar kehancuran. Setelah jeda, dia terus berkata, mungkin, manusia itu jahat dan binatang buas terlalu kuat, surga membagi dunia dan mengubah tanah tidak dikenal menjadi seperti sekarang sebagai hukuman. Bagaimanapun, untuk mengubah dunia, kita harus mendapatkan pengakuan dan pengakuan pilar. Petik 2. Yuaner kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kita membuat pilar-pilar itu mengakui kita. Zhao Yu tersenyum kecut, dengan berbudi luhur. Namun, manusia jarang berbudi luhur, mereka terlahir jelek tanpa karakter moral untuk dibicarakan. Hanya saja mereka dibatasi oleh konvensi. Saya tidak percaya ada orang yang berbudi luhur di dunia ini. Luli menggelengkan kepalanya. Saya pikir sebaliknya. Ketika manusia dilahirkan, mereka seperti selembar kertas kosong. Kejahatan tidak melekat. Hanya saja saat mereka tumbuh, mereka menjadi ternoda oleh dunia. Zhao Yu tidak menanggapi kata-kata itu. Sebaliknya, dia berkata, bagaimanapun, hutan horor adalah bagian tersulit dan terpenting. Namun, begitu Anda melewatinya, Anda akan tiba di pilar kehancuran. Jika seperti yang kamu katakan, bagaimana mereka yang berpartisipasi dalam Great Void Expedition bisa mendekati pilar? Mereka jelas datang untuk mencuri sesuatu, itu hampir tidak dianggap berbudi luhur, Yan Zhenluo bertanya, bingung. Ketika benih kekosongan besar matang, pilar kehancuran akan menghilang, kata Zhao Yu. Semua orang terdiam. Ekspresi Lu Zhou tetap sama saat dia mengamati hutan yang aneh itu. Setelah memikirkannya sejenak, dia terbang keluar. Berdengung. Tak lama kemudian, dia merasakan energi misterius mendorongnya kembali. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lu Zhou memobilisasi kekuatan surgawi dan mengilhami tubuhnya dengan itu sebelum dia terbang lagi. Pada saat ini, tubuhnya bersinar menyilaukan dengan cahaya kemasan. Hanya dalam sedetik, dia terbang tanpa halangan. Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Zhao Yu, keterkejutan mereka terlihat di wajah mereka. Zhao Yu juga terkejut. Bagaimana dia melakukannya? Begitu Lu Zhou memasuki hutan aneh, kabut hitam mulai berguling. Dia menggunakan kekuatan sucinya dan memanifestasikan lotus emasnya yang menyala. Teratai emas yang terbakar dengan api karma berhasil membubarkan kabut hitam. Pada saat ini, suara marah terdengar dari kedalaman hutan. Api, ini sebenarnya api. Zhao Yu, yang berdiri di luar jangkauan hutan, menggelengkan kepalanya. Ini sudah berakhir. Tian Wu paling membenci api. Gelombang air hitam menyapu pada saat ini, menutupi langit. Semua orang didorong mundur 1000 meter. Kekuatan itu di luar imajinasi mereka. Bahkan Kaisar Binatang, Lu Wu, didorong mundur. Keheningan turun di hutan aneh itu lagi. Semua orang melihat ke depan dengan waspada. Di hutan, tubuh Lu Zhou masih memancarkan cahaya keemasan saat dia melayang di udara. Selain Lu Zhou, ada orang lain yang berdiri, aman dan sehat, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak lain adalah murid keempat dari Evil Sky Pavilion, Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jangan menatapku seperti itu, saya bingung juga. Hei, jika kamu tidak percaya padaku, biarkan aku menunjukkannya padamu, kata Ming Xiyin. Kemudian, Ming Xiyin terbang ke depan. Tidak ada yang terjadi. Dia terbang ke depan lagi. Tetap saja, tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, Lu Zhou sedang melihat Ming Xiyin yang berkedip-kedip di hutan yang aneh, jelas tidak terpengaruh. Setelah beberapa saat, Ming Xiyin berkata, apakah formasinya rusak? Formasi bodoh macam apa ini? Bab 1267, terkena. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Siapapun yang memiliki pemahaman yang jelas tentang Paviliun Langit Jahat tahu bahwa Ming Xiyin bukanlah yang terkuat di antara para murid. Namun, dia dengan mudah menahan kekuatan yang bahkan mendorong Lu Wu mundur. Bagaimana dia melakukannya? Dia sama sekali tidak terpengaruh. Lu Zhou memandang Ming Xiyin dengan curiga. Ada yang tidak beres.
Perhatian semua orang terfokus pada Ming Shiyin pada saat ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet. Ming Shiyin merentangkan tangannya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2, petik 2. Yan Zhenluo berbalik untuk melihat Zhao Yu dan bertanya, Tuan Muda Zhao, karena Anda tahu banyak tentang tempat ini, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Setelah Zhao Yu tenang, dia berkata, ada 3 kemungkinan. Pertama, dia adalah penguasa formasi. Kedua, dia memiliki kualitas tertentu yang diakui pilar. Ketiga, dia seorang suci. Ming Shiyin memutar matanya. Anda bisa saja mengatakan bahwa saya memiliki kualitas yang sangat baik. Apakah ada kebutuhan untuk bertele-tele? Petik 2. Setiap orang. Petik 2, petik 2. Kemungkinan yang pertama dan ketiga adalah 0 hingga tidak ada. Namun, apakah kemungkinan kedua tidak terlalu sulit dipercaya? Kualitas luar biasa. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion mengerutkan kening satu demi satu saat mereka menatap Ming Shiyin dengan saksama. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, beberapa dari mereka menghela nafas, beberapa dari mereka memandangnya dengan bingung. Hei, aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan dari sorot matamu. Tuan, Anda harus membantu saya, kata Ming Shiyin sambil berbalik dan berlutut dengan satu lutut. Tatapan menuduh terlalu berat untuk ditanggung. Lu Zhou memandang Zhao Yu dan bertanya, apakah ada bukti untuk mendukung apa yang Anda katakan tentang bisa masuk dengan mudah selama seseorang memiliki kualitas yang diperlukan? Ini, Zhao Yu mengungkapkan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sejujurnya, tidak ada bukti. Saya hanya membaca ini dari buku-buku kuno. Bisakah kamu memberikan jawaban yang lebih memuaskan? Segala sesuatu yang Anda pelajari adalah dari buku-buku kuno. Apakah buku-buku kuno keluarga Anda begitu bagus? Apakah dia tahu kenapa aku pergi ke toilet juga? Ming Shiyin berkata dengan marah. Zhao Yu melambaikan tangannya. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Lu Zhou berkata, Pavilion Langit Jahat memiliki banyak bakat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya sendiri. Namun, dalam hal moralitas, Old Fort jelas bukan yang terbaik. Petik 2, petik 2. Tuan, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Zhao Yu menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berbohong sama sekali. Lu Zhou berkata, lama pertama, tua kedua, coba lagi. Dipahami. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong bergegas menuju hutan aneh itu lagi, satu di kiri dan satu di kanan. Tempat yang baru saja tenang melonjak dengan energi seperti air lagi, mendorong keduanya keluar. Petik 2, petik 2. Berdasarkan ini, sepertinya basis kultivasi dan kekuatan bukanlah kualitas yang dibutuhkan untuk melewati formasi. Aku juga ingin mencoba. Yuan kecil terbang keluar. Seperti yang diharapkan, dia ditolak segera setelah dia memasuki jangkauan formasi, dia baru saja terbang setengah meter. Cons buru-buru melangkah maju untuk menenangkan Little Yuaner. Tidak perlu mencoba, kata Lu Zhou. Lalu, bagaimana kita akan melewati formasi? Kong Wen bertanya, bingung. Pada saat ini, Zhao Yu menunjuk ke arah Ming Shiyin dan berkata, dia adalah kunci dari pilar kehancuran. Saya, Ming Shiyin menunjuk dirinya sendiri. Zhao Yu mengangguk. Hanya kamu yang bisa menemukan mata formasi. Ming Shiyin melambaikan tangannya. Saya harus mengatakan Anda melebih-lebihkan saya kali ini. Mungkin, kamu benar jika saudara junior ketujuh ada di sini. Astaga, astaga, astaga. Ming Shiyin terbang mengelilingi hutan yang aneh itu. Dia mencari radius 100 meter sebelum memperluasnya ke radius 1000 meter dan beberapa kilometer. Kemudian, dia mengitari area itu 3 kali. Akhirnya, dia berhenti di depan semua orang, terengah-engah ketika dia berkata, formasi bodoh ini. Saya tidak dapat menemukan mata formasi sama sekali. Petik 2. Ding, muridmu, Ming Shiyin, telah menghilangkan formasi di hutan horor. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Di kedalaman hutan horor, lingkaran cahaya perlahan meluas. Seperti batu yang dijatuhkan ke danau yang tenang, perlahan-lahan beriak keluar. Ini segera menarik perhatian semua orang. Petik 2, petik 2. Setelah beberapa saat, Yuaner kecil bertepuk tangan dan berkata dengan riang, selamat, kakak senior keempat, telah mendapatkan pengakuan pilar kehancuran. Selamat, Tuan keempat, saudara muda keempat, kamu tampil sangat baik kali ini. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berkata. Ming Shiyin, yang masih tidak tahu persis apa yang dia lakukan untuk menghancurkan formasi. Petik 2, petik 2.
Yan Zhenluo berkata sambil tersenyum, Tuan. Keempat, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi sepertinya Anda memiliki beberapa kualitas tersembunyi yang langka. Aku benar-benar tidak sadar, Ming Shihin benar-benar terdiam dan bingung. Semua orang tersenyum dan tidak lagi mengomentari masalah ini. Zhao Yu adalah orang pertama yang berjalan mendekat. Dia tidak dikirim terbang kali ini. Formasi di hutan horor telah rusak. Lu Zhou mendarat di tanah dan maju bersama kelompok itu. Setelah 1 jam, aroma obat yang kaya tercium ke hidung semua orang. Rempah, ginseng darah, rumput kehidupan mistik. Petik 2, Saat mereka berjalan melewati hutan horor, mereka bisa melihat semua jenis harta karun tumbuh di setiap sudut bahkan tanpa jimat pelacak. Zhao Yu, Kong Wen, dan ketiga saudaranya linglung. Surga, ini adalah surga. Hutan itu tenang dan energi vitalitasnya tenang. Seolah-olah tempat ini tidak terpengaruh oleh ketidakseimbangan sama sekali. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan kumpulkan harta karun ini. Ming Shihin berkata sambil buru-buru memanen rumput kehidupan mistik di dekatnya. Setiap 100 meter juga, ada sebatang rumput kehidupan mistik. Kong Wen menggelengkan kepalanya tidak percaya. Dia dan saudaranya tinggal di tanah tidak dikenal dan mengembara di tanah itu sepanjang tahun. Ada saat-saat di mana mereka bahkan tidak dapat menemukan sebatang rumput kehidupan mistik setelah beberapa tahun. Namun, begitu banyak rumput kehidupan mistik tumbuh di sini. Ming Shihin tidak lagi peduli dengan yang lain. Yang dia lihat saat ini hanyalah ginseng darah, teratai api, teratai salju, dan batang rumput kehidupan mistik. Dia secara efisien memanennya dan menyimpannya di tasnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia segera tiba di tepi danau bundar. Ada sebuah danau di sini, Ming Shihin bergumam pada dirinya sendiri. Guyuran. Sesuatu melompat keluar dari danau dan menerkam Ming Shihin. Astaga, Ming Shihin menghindar dengan kecepatan kilat dan mundur. Sosok yang melompat dari danau itu memiliki 8 kepala, 8 kaki, dan 8 ekor. Tubuhnya seperti harimau, berwarna hijau dan kuning. Itu melayang di atas permukaan danau dan menghembuskan awan kabut. Yang lain yang juga terkejut dengan ini buru-buru mundur. Mereka memandang pendatang baru seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Lu Wu duduk di pahanya dan berkata, Tian Wu. Makhluk itu dengan cepat mengembang, menyebabkan air naik, hingga sebesar Lu Wu. Pada saat ini, Lu Zhou menemukan bahwa Tian Wu sepertinya terbuat dari air. Jika demikian, bagaimana dia akan membunuh Tian Wu? Suasana menjadi menindas segera. Zhao Yu menelan ludah. Setelah hening sejenak, makhluk yang terbentuk dari air itu berkata, kamu benar-benar berhasil menghancurkan formasi Forest of Horror. Little Yuaner menoleh ke samping dan berkata, kakak keempat, ini berbicara denganmu. Ming Shihin melihat ke kanan dan ke kiri dengan bingung. Wei Hao, siapa yang memecahkan formasi Forest of Horrors? Setiap orang. Petik 2, Yang mengejutkan semua orang, makhluk air itu tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang. Tubuh air bergejolak sebelum mengambil siluet seorang wanita. Kemudian, air bergejolak lagi, dan kembali ke bentuk aslinya. Itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, karena kamu tidak merusak formasi, maka tinggalkan hal-hal yang kamu panen di sini dan pergi. Hal-hal ini dimaksudkan untuk orang yang ditakdirkan. Orang yang ditakdirkan. Mata Ming Shihin melesat ke sekeliling sebelum dia terbang ke depan dan berhenti di depan kelompok itu. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, akulah yang memecahkan formasi. Kamu merusak formasi. Badan air bergejolak lagi. Kemudian, gelombang air menyapu, menyerang Ming Shihin. Bang! Semua orang secara naluriah menutup mata mereka, pasti Ming Shihin akan terluka parah. Bertentangan dengan harapan mereka, astrolabe emas muncul di depan Ming Shihin, melindunginya. Lu Zhou berkata tanpa nada, kamu adalah seorang penatua. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak seperti itu terhadap junior? Apakah karena dia dengan mudah menghancurkan formasimu? Kamu siapa? Ming Shihin menjawab, dia adalah tuanku. Tian Wu berubah lagi menjadi bentuk manusia sebelum menarik serangannya. Dia melirik Lu Zhou sebelum melihat ke Ming Shihin lagi dan berkata, hanya ada satu jenis orang yang bisa menghancurkan formasiku. Telinga semua orang terangkat begitu mereka mendengar kata-kata ini. Seseorang dengan kualitas luar biasa, namun, dia jelas tidak layak. Gelombang besar air menyapu ke arah Ming Shihin lagi. Hei, hanya karena aku tidak menunjukkan kekuatanku, apakah menurutmu aku penurut? Ming Shihin berkata dengan marah. Bang! Kait pemisah berputar dan memotong gelombang.
Gelombang surut dengan cepat. Makhluk air itu berkata dengan suara gemetar, benih. Yang lain yang tidak tahu. Benih apa? Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menggelengkan kepala dalam diam. Pada akhirnya, mereka masih terekspos. Ming Shiyin menunduk. Dia melihat tetesan air di tubuhnya berangsur-angsur menguap menjadi kabut putih. Kemudian, energi Great Void yang kaya melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru redup. Zhao Yu terkejut. Jadi ini sebabnya, kata Tian Wu dengan suara rendah. Ini benar-benar tidak seperti itu. Jika benih kekosongan besar bisa menghancurkan formasi, maka semua muridku pasti bisa menghancurkannya. Air danau mulai bergejolak saat Tian Wu tumbuh semakin besar. Terima kasih banyak telah membawa benih kekosongan besar kembali. Dengan cara ini, saya tidak perlu menunggu 30.000 tahun lagi. Zhao Yu mengerutkan kening. Tian Wu bermaksud untuk merebut benih kekosongan besar. Bab 1268, Membunuh Tian Wu. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Perairan tiba-tiba berubah menjadi 100 manusia air. Mereka menukik dan tidak membuang waktu untuk menyerang orang-orang di Evil Sky Pavilion. Masing-masing dari mereka memegang senjata beku di tangan mereka. Lu Wu bangkit dan meraung dengan gemuruh, kamu harus melewatiku. Lu Wu menghembuskan energi musim dingin, membekukan manusia air bersama dengan Tian Wu. Ice Cell tidak diragukan lagi adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi mereka yang memiliki kemampuan air. Semua orang mundur dan menghela nafas lega. Sayangnya, manusia air beku yang tersebar di seluruh tanah seperti patung es tidak membeku lama. Es mencair dengan cepat, dan mereka mendapatkan kembali mobilitas mereka. Hati-hati, kontrol Tian Wu atas air mencapai puncaknya. Manusia air dan orang-orang dari Evil Sky Pavilion mulai bertarung. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai memimpin dan terbang tinggi ke langit. Pedang energi dan pedang energi bekerja bersama saat mereka menebas dan menikam manusia air. Sayangnya, mereka tidak dapat menimbulkan kerusakan pada manusia air. Bang, 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 ini tidak bisa dilanjutkan. Yan Zhenluo, Lu Li, Kong Wen, dan saudaranya segera merasakan tekanan. Mereka tidak punya pilihan selain memanifestasikan astrolab mereka untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Bang, 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 orang-orang dari Evil Sky Pavilion kehilangan tempat. Yuaner kecil menepuk Phoenix api kecil dan bertanya, bisakah kamu meludahkan api? Anehnya, Phoenix api kecil mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan terbang. Sayangnya, itu tidak naik terlalu tinggi ketika terkena gelombang energi. Ketakutan, ia buru-buru terbang kembali ke bahu Little Yuaner. Petik 2, Kons mengeluarkan 9 senar sitar. Saat dia memetik senar sitar, kabut merah mulai berputar saat melodi berdering di udara, menyerang manusia air. Basis kultivasinya bahkan lebih rendah dari Little Yuaner sehingga pada akhirnya, kedua gadis itu terpaksa mundur. Pada saat ini, Zhao Yu berteriak, Tuan tua, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, setelah mendorong yang lain ke belakang, para tukang air tidak lagi memperhatikan mereka. Sebaliknya, semua perhatian mereka terfokus pada Ming Shiyin. Mereka mengejarnya, sengaja atau tidak sengaja, menuju danau. Ming Shiyin melintas bola-balik, terus-menerus menghindari serangan musuh. Ledakan. Pada saat ini, Lu Zhou menginjak tanah dan terbang ke udara. Kemudian, dia mengeluarkan cermin emas Taiksu dan menyorotkannya ke danau. Berdengung. Cahaya bersinar melalui manusia air dan mendarat di danau, memperlihatkan objek seperti cakram yang mempesona di dasar danau. Itu pasti alasan mengapa dia bisa mengendalikan air. Lu Zhou terbang ke depan. Teratai berapi emas. Lu Zhou mengeluarkan kemampuan percobaan kelahiran pertamanya. Sebuah teratai emas muncul di bawah kakinya, terbakar dengan api karma. Itu berputar dengan cepat, melepaskan teratai emas kecil yang menyala. Api karma tidak seperti api biasa. Air sama sekali tidak tahan terhadap api karma. Hanya dalam beberapa saat, manusia air menguap. Lu Zhou terus maju sampai dia berada di atas danau. Tian Wu bangkit dan segera menyerang. Beraninya kau. Itu melesat seperti es ke wajah Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat tangannya. Tidak disebutkan namanya dalam bentuk pedang muncul dan meluncurkan pedang energi berputar panjang. Bang, 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 bang. Energi pedang menembus es dan menghancurkannya. Lu Zhou terus maju. Kemudian, dia mendorong tangannya keluar. Tinggalkan kebijaksanaan. Abaikan kebijaksanaan yang telah dipenuhi dengan setengah dari kekuatan suci Lu Zhou jatuh.
Ledakan. Air danau memercik ke langit. Semua orang mengaktifkan energi pelindung mereka untuk menahan air. Di tanah, setiap tetesan air segera membentuk manusia air lagi. Petik 2, petik 2. Ini adalah aspek menakutkan dari kekuatan Tianwu, kata Zhao Yu sambil terus mundur. Dia tidak bisa lagi menanggung ini. Tubuhnya gemetar, dan kakinya terasa sangat lemah sehingga sulit untuk berjalan. Kemampuan Tianwu persis seperti yang tercatat di buku-buku kuno. Apalagi penampakan air ini hanyalah sebuah manifestasi. Betapa lebih menakutkannya jika tubuh aslinya muncul. Tak perlu dikatakan, Lu Zhou sudah menyadari bahwa penampakan air hanyalah sebuah manifestasi. Dia tahu dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Pergi. Pedang energi Lu Zhou melesat ke dasar danau. Bang! Bumi bergetar. Lampu segera meredup. Kamu menghancurkan formasiku. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Setiap tetesan air, genangan air di tanah, dan air danau naik dan berubah menjadi es, menembak ke arah Lu Zhou. Lu Zhou berbalik, merasakan bahayanya. Berdengung. Untungnya, Lu Zhou diberkati oleh tubuh Buddha emas sehingga dia kebal. Bantu Tuan. Yu Zhenghai meluncurkan rentetan pedang energi dan melemparkan lagu naga air, memakan sebagian dari sumber air. Yu Sangrong menggunakan. Lu Zhou berbalik dan merasakan bahaya. Itu tak tergoyahkan. Berdengung. Tubuh emas Buddha memberkati dia. Cahaya keemasan melindungi tubuhnya dan memblokir semua serangan di luar. Membantu. Yu Zhenghai meletus dengan energi bilah, dan auman naga air menghabiskan sebagian dari sumber air. Yu Sangrong menggunakan jalan tanpa pedang dan menciptakan pedang dari sumber air. Little Yuaner terbang dan melemparkan Nirvana Sas keluar. Mengalir itu meledak menjadi api. Api karma lagi. Zhao Yu tersandung dan jatuh ke tanah. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Mungkinkah bertemu begitu banyak jenius langka dalam satu hari? Kons terbang ke sisi Little Yuaner. Teratai merah yang mekar di bawah kakinya juga terbakar dengan api karma. Sejak dahulu kala, air dan api selalu bertentangan satu sama lain. Air adalah musuh api, dan api adalah musuh air. Mustahil. Api karma. Zhao Yu menelan ludah. Hati Kong Wen juga bergejolak. Dia tahu Lu Zhou sangat kuat, dan dia tahu bahwa ada banyak bakat di paviliun langit jahat. Namun, menyaksikan kekuatan para murid benar-benar sangat menyegarkan. Di wilayah Lotus Hijau, tidak satu pun dari 10.000 orang yang memiliki api karma. Namun, ada begitu banyak di domain teratai emas dan domain teratai merah. Zhao Yu bingung. Mungkin ini keseimbangannya, gumam Luli saat dia melihat para murid dari paviliun langit jahat. Keseimbangan. Surga telah menganugerahkan domain Lotus Hijau dengan jalur kultivasi yang kuat, tetapi karena keseimbangan, Yang Mulia tidak bisa begitu saja melewati garis merah. Tidak salah untuk mengatakan domain Lotus Hijau lebih unggul. Domain teratai emas, domain teratai merah, domain teratai hitam, dan domain teratai putih tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, pada saat ini, Zhao Yu diliputi rasa rendah diri saat dia melihat para pembudidaya teratai emas dan merah ini. Pada saat ini, Yu Zhenghai tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berkata, "Awasi aku." Berdengung. Avatar yang terbakar dengan api emas muncul. Kemudian, itu mulai berkembang, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sampai. Ledakan. Air menguap hanya dalam sekejap. Ini adalah kemampuan percobaan kelahiran kakak senior sulung yang pertama. Avatar yang meledak. Sementara itu, Lu Zhou mengangguk puas saat dia melihat murid-muridnya. Beberapa manusia air masih mengelilinginya, tetapi mereka dengan cepat menguap karena panas yang tinggi. Pada saat ini, bayangan samar muncul di belakang manusia air. Setelah melihat ini, Lu Wu menghembuskan energi bekunya lagi. "Kamu tidak bisa membekukanku." Tian Wu meraung. Sosok buram bergegas keluar dari belakang manusia air pada saat ini dan membanting tangannya ke tubuh Buddha emas Lu Zhou. Bang! Semua orang menyaksikan dengan mulut ternganga ketika sosok dengan 8 kepala, 8 kaki, dan 8 ekor dikirim terbang kembali 1000 meter setelah menyerang Lu Zhou. Lu Zhou mengerutkan kening saat dia melihat makhluk berkepala 8 itu. "Jadi, kamu Tian Wu." Tian Wu yang asli akhirnya muncul. Penampilannya menyebabkan rambut semua orang berdiri. "Kamu siapa?" Tian Wu terkejut bahwa serangannya tidak efektif. "Seseorang yang tidak bisa kamu sakiti," kata Lu Zhou tanpa nada sambil dengan santai mendorong tangannya. Kartu serangan mematikan biasa menghilang dan berubah menjadi pusaran. Kemudian, tanda tangan roda Vajra besar melesat seperti bola sinar matahari. Bang! Itu mengenai dada Tian Wu dari jarak dekat, menyebabkannya mengaum karena marah. Kemudian,
Tanda tangan roda Vajra besar terbang mundur sedikit sebelum mengenai wajah Tian Wu. Petik 2, petik 2. Zhao Yu tercengang. Bukankah ini Tian Wu yang kuat? Mengapa itu berbeda dari apa yang dia bayangkan? Tian Wu mencoba menghindar ke kiri dan ke kanan. Itu merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari segel sawit. Pada saat ini, itu didorong ke pilar kehancuran. Ledakan. Suara ledakan yang mengguncang dunia terdengar di udara. Pada saat yang sama, dua kereta terbang yang diapit oleh banyak pembudidaya tiba-tiba muncul di sebelah pilar kehancuran. Lebih baik tiba di waktu yang tepat daripada datang lebih awal.